Halo, selamat datang. Buat Anda para orang tua, pasti familiar banget kan sama drama anak susah makan? Momen makan malam yang harusnya hangat dan seru, malah jadi ajang adu kesabaran. Ini tuh perjuangan yang umum banget kok. Tapi tenang, dalam paparan kali ini, kita akan coba bongkar sama-sama apa aja sih penyebabnya dan gimana cara menemukan solusi yang lebih damai buat semua. Oke, kita mulai dari satu kalimat yang mungkin kedengarannya agak aneh ya. Memaksa anak makan justru memperparah masalah. Tapi percayalah, ini intinya. Kalau selama ini Anda merasa, kok makin dipaksa anak malah makin gak mau makan? Nah, itu bukan perasaan Anda aja. Pengalaman itu nyata. Dan memahami prinsip ini adalah langkah pertama untuk mengubah suasana di meja makan. Ini dia nih agenda kita. Pertama, kita akan akui dulu kalau perjuangan di meja makan itu memang ada. Lalu, kita akan bedah tuntas 5 alasan tersembunyi kenapa anak susah makan. Kita juga akan bahas soal vitamin nih. Apa benar itu jalan pintas? Dan terakhir, kita akan temukan kunci sebenarnya untuk membangun kebiasaan makan yang sehat dan yang paling penting, menyenangkan. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Ya, kita semua tahu persis suasana ini. Meja makan yang tadinya kita harapkan jadi tempat kumpul keluarga yang asyik, malah seringkali berubah jadi semacam medan pertempuran kecil yang bikin capek hati. Gambaran ini rasanya kena banget ya. Kita udah masak dengan sepenuh hati, yang dihadapi malah mulut yang terkunci rapat. Kita coba segala cara, mulai dari main pesawat terbang, janjiin hadiah, sampai akhirnya kita sendiri yang frustrasi karena si kecil tetap kekeh nggak mau buka mulut. Ini siklus yang melelahkan banget dan sering bikin kita, sebagai orang tua, cemas soal gizi anak. Jadi, sebenarnya ada apa sih di balik penolakan itu? Nah, disinilah kita akan gali lebih dalam. Seringkali masalahnya bukan sekedar karena anaknya pemilih atau rewel loh, ada alasan-alasan mendasar yang seringkali kita nggak sadari. Yuk kita bedah satu persatu. Ini alasan paling umum dan sebenarnya paling logis, tapi sering kita lupakan saking paniknya. Coba deh bayangin diri kita sendiri pas lagi sakit, demam atau flu, nafsu makan pasti langsung anjlok kan? Nah, anak-anak juga sama. Waktu mereka nggak enak badan, tubuh mereka itu pintar. Energinya dialihkan buat ngelawan penyakit, bukan buat mencerna makanan. Jadi wajar banget kalau mereka nggak mau makan. Fokusnya ya penyembuhan dulu. Alasan kedua, bosen. Kita kadang lupa, anak-anak itu kan penjelajah. Rasa ingin taunya tinggi banget termasuk soal makanan. Kalau menunya ayam, nasi, sayur itu lagi, ya mereka bakal kehilangan minat. Dan satu hal penting nih, makan itu nggak harus selalu makan nasi. Pasta, roti, kentang, itu semua sumber karbohidrat yang oke juga. Kuncinya itu variasi. Coba sajikan petualangan kecil di piring mereka. Nah, ini dia nih biang keladi yang sering banget kelewat. Kita pikir susu itu sehat, dan memang betul. Tapi kalau kebanyakan, apalagi diminum dekat-dekat jam makan, ya perut kecil mereka udah keburu penuh. Wajar dong kalau makanan utamanya ditolak. Susu itu ibaratnya makanan pembuka yang super ngenyangin. Jadi, coba deh atur waktunya. Kasih jeda 1 atau 2 jam sebelum makan. Perbedaannya bisa terasa banget loh. Oke, sekarang kita masuk ke area psikologis. Coba bayangin skenario ini. Anak nggak mau makan sayur, terus nggak lama kemudian kita kasih biskuit atau camilan enak biar perutnya keisi sesuatu. Tanpa sadar, kita itu lagi ngajarin mereka sebuah pola. Oh, kalau aku nolak makanan utama, nanti aku bakal dapat yang lebih enak. Anak-anak itu cerdas banget loh baca pola kayak gini. Jadi kuncinya adalah konsisten. Slide ini menjelaskan sebuah konsep yang bisa bikin kita para orang tua lebih santai. Ada pembagian peran. Tugas kita sebagai orang tua cuma satu, menyediakan pilihan makanan yang sehat dan bergizi. Udah, sampai di situ aja. Sisanya itu tugas anak. Tugas mereka adalah belajar kenal rasa lapar, milih mau makan apa dari yang kita sediakan, dan nentuin sendiri mau makan seberapa banyak. Nah, konflik itu biasanya dimulai pas kita coba ngambil alih tugas mereka, yaitu dengan memaksa. Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling menusuk, anak-anak itu peniru yang paling ulung. Mereka lebih merhatiin apa yang kita lakukan daripada apa yang kita omongin. Kalau kita sendiri suka misah-misahin sayur di piring atau makan sambil nonton, ya jangan kaget kalau mereka ngikutin. Makan bareng dengan menu yang sama, itu cara paling jitu buat ngasih contoh yang baik. Oke, setelah tahu semua penyebab tadi, pikiran selanjutnya biasanya, gimana kalau dikasih vitamin penambah nafsu makan aja? Kan praktis. Ini pertanyaan yang wajar banget kok, karena kita khawatir dan pengen solusi cepat. Mari kita lihat jawabannya. Jadi, apakah vitamin ini semacam pil ajaib yang bisa menyelesaikan semua drama di meja makan? Apakah sebotol sirup bisa jadi jawaban dari semua masalah yang tadi kita bahas?
Jawabannya ternyata tidak. Vitamin itu bukan solusi utamanya. Kebanyakan suplemen itu isinya vitamin B kompleks yang fungsinya bantu metabolisme tubuh. Tapi kalau akar masalahnya adalah anak bosan sama menu atau karena kebiasaan keluarga yang kurang pas, ya vitamin nggak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Suplemen baru benar-benar berguna kalau memang ada diagnosis dari dokter bahwa anak kekurangan nutrisi tertentu. Jadi jangan jadikan ini jalan pintas ya. Kalau gitu, apa dong solusinya? Nah, disinilah kita menemukan jawaban yang sesungguhnya. Ini bukan soal trik atau resep rahasia, tapi lebih ke perubahan cara pandang kita. Dari yang tadinya petugas pemberi makan yang stres, menjadi seorang pendamping yang sabar dalam perjalanan anak mengenal makanan. Yuk, kita jabarkan langkah-langkah praktisnya. Pertama, coba jadi detektif. Kira-kira apa ya penyebab anak susah makan dari 5 poin tadi? Kedua, duduk bareng mereka pas makan. Makan makanan yang sama, ini penting banget buat nunjukin kebersamaan. Ketiga, jadilah role model. Tunjukin kalau kita juga menikmati makan sayur. Dan terakhir, ciptakan suasana yang tenang. Jauhin gadget, matiin TV, dan yang terpenting, hilangkan semua tekanan. Jadikan waktu makan itu momen untuk ngobrol santai, bukan interogasi. Jadi kesimpulan utamanya adalah ini. Perubahan itu nggak datang dari sendok yang kita paksa masuk ke mulut anak. Perubahan itu datang dari dalam diri kita sebagai orang tua. Dari yang tadinya memaksa, jadi mencoba memahami. Dari yang tadinya mengontrol, jadi mendampingi. Dan dari yang tadinya cuma menyuruh, jadi memberi contoh langsung. Dan sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Mungkin selama ini fokus kita salah. Mungkin pertanyaannya bukan lagi gimana caranya biar anak saya mau makan. Tapi kita ubah jadi gimana ya caranya biar kita bisa menikmati momen makan bersama. Dengan mengubah cara kita bertanya, dari yang tadinya melihat ini sebagai masalah menjadi sebuah kesempatan, mungkin disitulah kita akan menemukan jawaban yang sebenarnya.